Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Aduh, kabel kencing lagi malam-malam. Kok kayak ada suara orang di kamar ini? Tanya ayah lagi keluar ya ke rumah temennya. Nah terus di dalam kamar ini siapa? Aku jangan-jangan ada maling. Aku coba intip aja deh. Ini pun, pegang dulu. Ini buat kebutuhan rumah, belanja, dan juga buat kamu simpen-simpen. Ya Allah ya, ini banyak banget. Dari mana ya dapat uang sebanyak ini? Jangan bilang ayah ngelakuin hal aneh-aneh. Ya enggak lah bun, mana mungkin aku ngelakuin hal yang enggak bener. Ini uang halal kok, hasil kerja sama bisnis bareng temen. Emangnya ayah bisnis apa sih? Perasaan dari tadi malam deh ayah pamit mau ke rumah teman. Sekarang pulang bawa uang segini banyaknya. Aku jadi curiga loh. Ya intinya ini uang dari si Jaka bun. Dia nawarin aku buat gabung usaha kecil-kecilan jualan bahan pokok. Tapi kok secepat itu loh ya dapat duitnya? Biasanya usaha gitu butuh waktu, gak bisa langsung. Namanya juga rezeki pun, kalau lagi lancar ya lancar, kalau lagi seret ya seret, gak bisa diprediksi. Yang paling penting kan sekarang hidup kita bisa berubah pun, gak susah terus. Iya ya, aku bersyukur banget. Akhirnya ayah nemuin jalan rezeki yang lebih baik. Keesokan harinya, Asep menggembala lagi seperti biasa di tanah lapang. Namun setiap malam Jumat, Asep selalu meminta izin keluar dengan alasan ada acara bersama temannya, sehingga hal tersebut membuat curiga istrinya. Aneh, kenapa setiap malam Jumat ayah selalu minta izin keluar ya? Pasti bilangnya ada urusan, kadang bilang ketemu sama temennya, kadang ada urusan bisnis juga. Tapi kenapa selalu malam Jumat? Bukannya aku mau nuduh, aku ngerasa ada yang janggal. Tiap kali aku tanya lebih jauh, jawabannya selalu muter-muter. Waktu aku minta ikut, dia langsung bilang, gak usah, cuma sebentar kok. Sebentar apanya? Pulang bisa sampai pagi hari. Mana HP sering di silent lagi. Perasaan dulu ayah gak begini deh. Kayak ada yang disembunyiin dari aku. Apa aku punya salah ya? Atau mungkin ini semua memang ada yang dia tutup-tutupin. Ya Allah, kalau memang ada yang gak baik, tunjukkanlah. Tapi kalau ini cuma pikiran burukku, bantu aku untuk tenang. Aku cuma pengen tahu aja ya Allah. Aduh, kabel kencing lagi malam-malam. Kok kayak ada suara orang di kamar ini? Tanya ayah lagi keluar ya ke rumah temennya. Nah terus di dalam kamar ini siapa? Aku jangan-jangan ada maling. Aku coba intip aja deh. Astagfirullahaladzim. Bun, bangun bun, kenapa bunda ada di sini? Ternyata selama ini ayah bohong ya sama bunda. Maksudnya gimana bun? Udah nggak usah ditutup-tutupin. Bunda udah tahu semuanya. Tadi malam bunda ngeliat ayah bermesraan dengan ular besar di kamar ini. Maafin ayah bun, ayah sebenarnya nggak niat buat bohongin bunda. Semua ini ayah lakuin agar hidup kita berubah bun. Terus ular yang bunda lihat tadi malam itu sebenarnya nggak ada bun. Ayah cuma lagi semedi aja di kamar ini karena disuruh sama paranormal yang ayah kenal. Tapi kenapa ayah nggak bilang kalau mau melakukan hal seperti ini? Kalau ayah bilang, pasti kamu nggak bakal ngizinin. Justru itu ya, bunda nggak mau makan uang dari hasil yang haram seperti ini. Meskipun kita miskin, bukan berarti kita boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Iya pun, maafin ayah ngerasa bersalah. Ayah janji nggak bakal ngulangin lagi. Saat itu, istri Asep begitu kecewa, namun ia masih mau memaafkan Asep dan merahasiakan kejadian tersebut dari orang lain. Keesokan harinya, Asep kembali menggembala kambing di tanah lapang. Namun ketika malam hari, Asep bermimpi. Mas, sebenarnya aku masih cinta sama kamu. Tapi gara-gara kecerobohan kamu, nggak mengunci pintu, semua ini terjadi. Sekarang kita sudah tidak bisa bersama lagi. Aku kecewa sama kamu, dan kamu akan terima akibatnya.
Ya, kok masih tiduran? Hari ini nggak kerja, Pak? Enggak Bun, kayaknya badan ayah lagi nggak enak Bun. Tiba-tiba aja badan ayah anget. Loh, ayah sakit. Coba Bunda lihat. Ini mah bukan hangat lagi ya, tapi demam tinggi. Kita harus periksa ke dokter ya. Nggak usah Bun, nanti juga sembuh sendiri. Nggak usah gimana, badan ayah panas banget loh. Kalau nggak segera dibawa ke dokter, bisa bahaya ya. Bisa aja ini demam berdarah. Tapi Bun, ayah nggak punya uang buat periksa ke dokter. Kalau masalah uang nggak usah dipikirin dulu. Nanti Bunda bisa pinjam dulu ke saudara. Yang paling penting sekarang adalah kesehatan ayah. Iya Bun, makasih banget kamu udah perhatian sama ayah. Padahal aku udah ngecewain kamu. Yang lalu biar berlalu ya, nggak perlu dipikirin lagi. Selama ayah mau berubah jadi lebih baik, ya nggak masalah. Ya udah, kayak kita ke rumah sakit ya. Iya Bun. Dok, sebenarnya suami saya sakit apa sih? Suami saya kok kelihatan lemas dan nggak nafsu makan, terus badannya panas. Bu, saya juga bingung harus bilang apa. Sudah saya periksa semua, tekanan darahnya normal, jantungnya bagus, kolesterolnya juga nggak ada masalah, gula darah stabil. Nah terus, maksud dokter gimana? Suami saya nggak ada penyakitnya sama sekali gitu. Itu yang saya bikin heran, Bu. Dari ribuan pasien yang saya tangani selama ini, baru kali ini saya benar-benar nggak bisa nemuin penyebab penyakitnya. Secara medis, dia harusnya sehat, Bu. Tapi mungkin secara psikologis, bisa jadi ada beban yang dipendam. Mungkin ini bukan soal penyakit fisik, Bu. Kadang luka yang paling parah itu nggak kelihatan di hasil laboratorium, tapi ada di hati dan di pikiran, Bu. Stres, rasa bersalah, tekanan batin, itu semua bisa memengaruhi tubuh seseorang, bahkan bisa bikin mereka terlihat sakit, walaupun sebenarnya organ tubuhnya baik-baik saja. Jadi suami saya itu sebenarnya cuma kelelahan jiwanya, Dok. Bisa jadi, Bu. Kalau boleh jujur, saya sarankan suami Ibu juga diperiksa oleh psikiater. Bukan karena dia gila ya, Bu. Jangan salah paham. Tapi karena mungkin dia butuh tempat untuk bercerita, untuk melepaskan beban yang dia simpan sendiri. Jadi saya nggak akan kasih obat apa-apa ke suami Ibu. Iya, Dok. Makasih banyak penjelasannya. Semakin hari, penyakit Asep bertambah parah, sampai-sampai badannya kurus kering karena tak nafsu makan. Bun, maafin ayah ya Bun, kalau ayah punya salah sama Bunda. Mungkin ini karma buat ayah atas kelakuan ayah yang dulu. Jangan ngomong begitu ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ayah harus optimis dan yakin kalau suatu hari nanti ayah akan sembuh. Tapi Bun, semua tempat yang kita datangi udah nggak sanggup untuk ngobatin ayah. Kayaknya hidup ayah nggak lama lagi. Hidup dan mati nggak ada yang tahu ya. Jangan berpikir negatif seperti itu. Siapa tahu habis ini kita dapat solusi dan jalan keluar dari penyakit yang ayah derita. Iya Bun, makasih banyak udah ngasih support terus ke ayah. Rin, dengar-dengar katanya suamimu lagi sakit ya? Bener nggak? Iya bener. Suamiku udah beberapa hari ini jatuh sakit, badannya lemes, nggak nafsu makan, kadang menggigil. Loh, terus udah dibawa ke dokter belum Rin? Atau ke rumah sakit? Jangan dibiarkan loh, kasihan. Udah Bu, 2 hari yang lalu kami bawa ke rumah sakit, periksa darah, cek tekanan, semuanya dicek. Tapi kata dokternya semuanya normal, nggak ada yang aneh. Malah dokternya bingung, katanya dari ribuan pasien, baru kali ini nemu yang kayak gini. Kok bisa ya badannya sakit? Tapi nggak ketahuan penyakitnya apa. Aduh, jadi makin bikin khawatir aja. Kalau kayak gitu kan jadi nggak jelas harus diapain. Iya itu dia Bu, saya juga makin bingung harus gimana. Rin, maaf ya kalau aku ikut campur, tapi aku jadi kepikiran. Dulu tetangga kita si Ibu Nani juga pernah ngalami hal yang mirip. Suaminya juga sakit, tapi nggak ketahuan penyakitnya apa. Tapi akhirnya suaminya sembuh setelah dibawa ke rumah Abah Hasan. Abah Hasan yang tinggal di kampung sebelah itu ya, yang katanya bisa ngobatin secara alternatif. Iya betul, banyak yang udah nyoba ke sana. Katanya sih banyak yang cocok, nggak ada salahnya dicobain. Apalagi kalau medis saja udah angkat tangan. Iya juga ya Bu, jujur saya udah kehabisan akal. Tiap malam saya cuma bisa nangis sambil berdoa. Lihat suami saya makin lemas. Coba ajarin, nanti kalau kamu mau, aku bisa temenin ke sana. Biasanya bahasan nerima tamu sore sampai malam. Terima kasih banyak ya Bu Nur, saya jadi merasa nggak sendirian. Saya bakal coba omongin dulu ke suami, siapa tahu dia setuju. Ya Rin, kabarin aja. Semoga ada jalan sembuh buat suamimu ya Rin. Jangan nyerah, tetap kuat.
Jadi, apa keluhan kamu? Bukan saya, Pak, yang sakit, tapi suami saya. Emangnya suami kamu kenapa? Suami saya sakit, Pak, tapi diperiksakan ke dokter, malah dokternya bingung, gak tahu penyakitnya apa. Oh, begitu. Apa suamimu pernah melakukan hal-hal yang kamu anggap aneh? Hal aneh? Pernah sih, Pak. Waktu itu aku pernah pergokin suami saya sedang bermesraan dengan siluman ular di kamarnya, Pak. Berarti suamimu ini bukan sakit biasa atau sakit medis. Terus kira-kira apa ya, Pak, obatnya? Kamu coba cari daun kapas, terus kamu peras dan ambil sarinya. Kemudian minumkan ke suamimu, rutin setiap hari ya. Insya Allah suamimu akan sembuh. Oh gitu ya, Pak. Iya, Makasih banyak, Pak, atas petunjuknya. sama-sama. Di lain hari, Rini memberikan minuman sari daun kapuk ke suaminya sesuai petunjuk dari Abah Hasan. Setelah itu, hari demi hari, kondisi Asep semakin membaik. Selang beberapa hari, Asep mendapatkan tawaran kerja dari temannya di tempat jual beli motor bekas. Halo Cang, ada apa? Katanya kamu lagi sakit ya Sep? Iya Cang, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Oh gitu, syukurlah kalau udah sembuh. Nah terus, sekarang sibuk apa Sep? Sebelumnya sih aku kerja jadi penggembala kambing Cang, tapi semenjak sakit sampai sekarang belum dapat kerjaan lagi. Pas banget Sep, aku lagi butuh karyawan buat usaha jual beli motor bekas. Kalau kamu mau, besok kamu datang aja ke tempat usahaku. Wah, beneran ini, Cang. Aku mau banget, Cang. Makasih ya. Aku siap kerja kapan aja, Cang. Iya, Sep. Besok langsung aja masuk kerja. Nanti aku kirim alamat rukonya. Oke, siap. Sejak saat itu, kondisi ekonomi Asep semakin membaik dan mampu membayar hutang-hutangnya.